warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Kendari, ketemu lagi di podcast Cibuk, cerita intens bareng UT Kendari. Nah, bersama saya Afni Panca sebagai host di podcast Cibuk hari ini. Nah, hari ini saya tidak sendiri nih. Saya bersama dengan tamu spesial kita, ada Ibu Fitra Yuliani Sabara Eskom selaku manajer marketing dan registrasi UT Kendari. Apa kabar Ibu? Halo, baik, Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Cibuk hari ini Ibu. Sama-sama. Baik. Mungkin tanpa berlama-lama nih, pasti sahabat UT Kendari bertanya-tanya, kira-kira terkait UT Kendari itu apa aja, terus daftarnya tuh kayak gimana sih? Saya akan rangkum pertanyaan itu semua dan meminta jawaban nih dari Ibu Fitra selaku manajer marketing dan juga registrasi di UT Kendari. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita bergeser ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ibu, kira-kira alasan harus masuk di UT Kendari itu kira-kira apa sih? Kenapa memilih UT Kendari? Oke, Silakan baik. Ibu. Oke, baik untuk para sahabat UT Kendari dimanapun Anda berada, kayak radio ya. Kenapa sih teman-teman semua atau UT menjadi pilihan tempatnya teman-teman semua ingin meningkatkan kapasitas diri? Itu yang pertama, UT itu perguruan tinggi negeri loh ya, bukan swasta. Kemudian yang kedua, UT itu tidak ada tes masuk. Selama dokumen atau berkas-berkas teman-teman semua memenuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan program studi yang dipilih, itu bisa jadi mahasiswa UT. Yang ketiga, UT tidak ada uang pangkal atau IP dan apalah istilahnya ya, yang jelas uang pangkal di UT tidak ada. Cukup bayar uang pendaftaran, itu besarnya 100.000 kalau yang RPL, kalau yang RPL 400.000. Oke. Selanjutnya bayar SPP aja atau UKT, nggak pakai uang pangkal. Dan masih banyak lagi, nanti sambil berjalan sambil satu-satu kita bahas lagi keunggulan apa yang ada di UT. Untuk di depan-depannya itu dulu. Iya, baik. Berarti tadi alasannya salah satunya ada pembayaran, nggak ada pembayaran ini ya, Bu, uang pangkal. Iya. Nggak ada pembayaran uang pangkal nih sahabat UT Kendari, dan juga nggak ada ujian masuk. Iya. Jadi sangat memudahkan sahabat UT Kendari yang memang ingin melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan. Nah, berkesinambungan dengan pertanyaan pertama tadi nih Bu, kira-kira kelebihan dari UT Kendari yang nggak ditahu banyak orang nih pada orang umum, kira-kira apa sih Bu? Oke. Salah satu tagline-nya UT adalah UT Universitas Terbuka menjangkau yang tidak terjangkau. Artinya apa? UT menjadi solusi bagi mereka yang terkendala untuk ingin berkuliah tapi punya kendala. Kendala itu macam-macam. Ada yang terkendala ekonomi mungkin, UT menjadi solusi karena UKT-nya sangat terjangkau. Kemudian ada yang terkendala geografi. Misalnya saudara-saudara kita di ujung-ujung sana ke Pulau Tomia, Binomo, Kabaina itu di tempat domisilinya itu tidak ada perguruan tinggi. Jadi UT bisa menjadi solusi. Kemudian ada lagi yang bersangkutan tidak ada kendala ekonomi, secara geografi juga tidak, tetapi terkendala waktu. Itu adalah mereka-mereka yang sedang bekerja, tentunya tidak bisa berkuliah secara konvensional atau secara tatap muka yang dimana setiap hari mesti ke kampus atau kuliah. Nah, UT menjadi solusinya. Nah, ternyata banyak banget ya Bu ya, kelebihan dari UT Kendari. Selain dari adanya sistem mungkin perkuliahan yang bisa dijangkau, yang terkendala jarak dan juga waktu, mungkin kalian UT Kendari bisa jadi solusinya untuk berkuliah gitu ya. Berarti ini Bu berkesinambungan juga nih terkait kelebihannya ini untuk sistem perkuliahannya. Mungkin masih banyak yang bingung nih sahabat UT Kendari, perkuliahan di UT Kendari itu full online kah atau ada tatap mukanya mungkin, atau sistematikanya kayak gimana nih Bu terkait sistem perkuliahan di UT Kendari? Oke, baik. Universitas Terbuka itu dirancang sebagai pembelajaran jarak jauh ya, bukan pembelajaran online atau online learning, bukan, tapi lebih tepat ke distance learning. Jadi pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini salah satu metodenya yaitu online learning. Nah, tapi kalau di UT itu bahan atau media pembelajaran yang utama adalah buku. Nah,
Karena itu teman-teman kalau bayar SPP atau bayar UKT itu sudah termasuk dengan buku modul atau kami sebut BMP, bahan ajar pokok. Nah, jadi itu bahan ajar utama, sumber belajar utama. Jadi teman-teman dimanapun berada bisa belajar kapan saja, di mana saja, sambil kerja bisa baca, bisa belajar sambil di kebun misalnya bisa belajar juga. Nah selain itu nanti ada bantuan belajar. Namanya ada yang tatap muka, jadi ini tergantung program studi. Ada program studi yang mewajibkan tatap muka, namun ada juga yang tidak mewajibkan. Bagi untuk mata kuliah yang tidak wajib tutorial tatap muka, itu ada namanya tutorial online. Nah, tutorial online ini dimediasi atau alat bantunya atau media komunikasinya kami sebut LMS, Learning Management System. Jadi mahasiswa belajar dari situ atau beraktivitas pembelajaran dari situ. Nah, ini bisa diakses secara 24 jam. Kalau 24 jam dan durasi satu kali pertemuan 1 minggu. Kira-kira gambaran umumnya gitu ya. Satu kali pertemuan 1 minggu durasinya, kemudian 24 jam bisa diakses. Jadi kalau mahasiswa Senin sibuk, Selasa boleh. Kalau Selasa ada rapat padat, Rabu boleh. Pagi sibuk, sore bisa. Kalau sore juga sibuk, malam subuh bisa. Jadi disesuaikan dengan waktu atau manajemen waktu dari mahasiswa itu sendiri, kira-kira gitu sistem pembelajarannya. Baik, itu ya sahabat UT Kendari. Pembelajaran atau perkuliahan di UT Kendari itu sebenarnya simple ya Bu ya ternyata. Ya, fleksibel. Iya betul sekali, bisa dilakukan dimanapun tanpa adanya batasan waktu. Dan juga seperti tadi yang Ibu Fitra bilang, tutorial online itu menjadi bantuan belajar aja untuk mahasiswa ya. Dan itu bisa menjadi pilihan. Ya, Ada sesuai dengan prodi masing-masing kan ya Bu. Dan itu yang paling pokok utamanya itu sih ya Bu, modul belajarnya. Ya, itu yang jadi bahan belajar utama bagi mahasiswa. Nah, selain disediakan yang cetak, juga ada yang versi digital. Jadi bagi mereka-mereka yang mungkin sangat mobilitasnya tinggi, agak ribet bawa buku, bisa belajar dari HP, dari tablet. Itu sudah disiapkan juga bukunya atau bahan ajarnya itu dalam bentuk digital. Oke, gitu ya sahabat UT Kendari. Jadi kalian perkuliahannya sangat dimudahkan di UT Kendari. Mulai dari pembelajaran atau sistem perkuliahannya yang mudah, fleksibel, terus semuanya aku lihat kayaknya lebih mengarah ke mahasiswanya aja yang atur ya Bu ya? Iya betul, sangat dibutuhkan kemandirian sebenarnya kalau di UT. Di satu sisi kelebihannya bahwa sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan aktivitas kita sehari-hari, tetapi di sisi lain memang benar-benar mahasiswa dituntut untuk mandiri, ngatur waktu sendiri, ngatur waktu belajar sendiri, dan tapi itu jangan khawatir. Itu pada saat masa orientasi mahasiswa baru itu nanti akan dilatih gimana sih caranya teman-teman mahasiswa nanti sukses dalam menempuh perkuliahan dengan sistem jarak jauh, itu nanti akan dilatih pada saat masa orientasi studi. Oke, begitu ya sahabat UT Kendari. Jadi kalian gak usah khawatir, khususnya nih Bu Camaba yang mungkin masih bingung atau masih asing dengan UT Kendari. Iya. Kalian gak usah khawatir, kalian daftar aja dulu dan berikutnya bakal disosialisasikan pada OSMB. Disitulah bakal dibongkar semuanya lebih jelas dan detailnya ya Bu. Ada lagi nih, tadi kan saya bilang nanti kita sambil berjalan sambil kita kupas lagi apa sih keunggulan UT. Nah, satu lagi, UT itu punya kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Wah. Nah, apa ininya benefitnya? Teman-teman apalagi yang mobilitasnya tinggi, itu pada saat ujian misalnya, ujian tapi ada tugas keluar daerah. Nah, bisa tuh numpang ujian di sana. Kebetulan tugas di Jakarta pas tanggal ujian itu bisa numpang ujian di situ. Atau bagi teman-teman yang misalnya sedang bekerja tapi kuliah di UT, tiba-tiba mesti dipindah tugaskan, itu tidak ada masalah. Langsung kami pindahkan ke UT daerah tujuannya gitu. Wah, tuh kan sahabat UT Kendari sangat memudahkan mahasiswanya ya Bu ya. Betul, jadi untuk kalian yang mungkin terkendala jarak juga, nah UT Kendari komplit deh, udah komplit menjadi pilihan terbaik buat kalian. Nah, kalau kita lihat sekarang ini Mbak Afni, lulusan-lulusan SMA itu kayaknya paradigmanya sudah mulai berbeda. Ada yang
kayaknya semakin bergeser ke setelah tamat SMA kerja, Ya, khususnya bagi mereka-mereka yang sekolahnya di SMK. Nah, ya, misalnya kayak SMK 3 misalnya, lulus SMK langsung kerja di hotel. Kemudian ada yang SMK 4, lulus kuliah mungkin langsung kerja di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ada IT dan seterusnya. Dan begitu pun SM dan lain-lainnya. Nah, itu kalau teman-teman lulus SMA kemudian langsung ingin bekerja, itu UT solusinya. betul sekali. Jadi jangan putus sekolah, Tuh, jangan terlena dengan pekerjaan. Jadi kerja lulus SMA kerja boleh, tetapi pendidikannya harus terus berjalan sampai Ya. S1, S2, S3. betul sekali. Gitu ya, Iya. untuk sahabat UT Kendari, juga untuk kalian yang kerja terus pingin banget nih lanjut pendidikan tapi mungkin terkendala harus stay terus di tempat kuliah yang ingin dituju. Nah, kalian gak usah pilih yang lain, kalian bisa langsung daftar aja ke UT Kendari gitu. Iya. Nah, mungkin pertanyaan yang paling penting nih Bu, kira-kira di UT Kendari sedang terbukakah pendaftaran mahasiswa baru atau belum? Nah, Oke. kalaupun misal terbuka nih ya Bu, kira-kira syaratnya atau sistematika pendaftarannya kayak gimana sih? Oke. Nah, kebetulan saat ini kami sedang atau UT secara nasional sedang proses penerimaan mahasiswa baru. Itu dimulai sejak Mei. Karena kami ada dua jalur ya, RPL dan non RPL. RPL apa, non RPL ada apa, nanti teman-teman bisa lihat live kita dan seterusnya ya. Untuk yang non RPL atau yang RPL dulu deh, RPL itu sampai di 22 Juli nanti ya. Jadi teman-teman yang mau jalur RPL jangan sampai kelewatan ya, batas akhirnya tanggal 22 Juli. Nah, kalau untuk yang non RPL itu masih bisa sampai 5 Agustus, jadi masih lama. Tapi jangan dekat-dekat kalau mendaftar ya. 22 saya ulang lagi, untuk RPL 22 Juli, untuk yang non RPL 5 Agustus. Nah, kalau syaratnya RPL itu syaratnya agak banyak ya. Nanti untuk detailnya bisa lihat di IG kita atau bisa konsultasi langsung ke UT Kendari. Tapi kalau untuk yang RPL, yang non RPL atau berkas RPL-nya pun juga ada berkas standar saja. Satu ijazah dan nilainya, kemudian ada KTP, pas foto, sama surat pernyataan ya standar-standar gitu aja. Tapi jangan lupa berkas-berkasnya kayak ijazah itu dilegalisir. Teman-teman boleh daftarnya di link nanti ada ya, admisi.dasia.ut.ac.id, atau boleh kalau yang domisili Kendari datang ke kantor UT Kendari, boleh kantor UT Kendari di Bundaran Tank depan Pizza Hut. Wih, gitu. Jadi untuk pendaftaran ataupun syaratnya pun sangat mudah juga ya Bu. Seperti tadi yang Ibu bilang kan nggak ada daftar langsung daftar aja, nggak ada ujian masuk lagi. Ya, Nah, dan daftarnya pun juga registrasinya sangat memudahkan mahasiswanya juga karena mungkin berkas-berkas dasarnya aja kali ya Bu. Iya. Khususnya mungkin jalur non RPL misalnya, pendidikan terakhir, ijazahnya dan sebagainya. Itu sahabat UT Kendari, jadi jangan ragu-ragu lagi untuk daftar di UT Kendari karena semuanya itu di UT Kendari sangat top deh, sangat memudahkan mahasiswanya, sangat komplit dan juga sangat fleksibel karena UT Kendari memiliki tagline nih, yaitu making higher education open to all. Membuat pendidikan tinggi terbuka untuk semua. Iya. Jadi semua kalangan ya Bu ya, tanpa batasan umur. Iya, betul. Betul, tanpa batasan umur, semua kalangan bisa itu tadi, daftar. betul. Itu salah satu keunggulan UT juga. Wah. Jadi sistem UT itu terbuka dan jarak jauh. Terbuka itu tanpa batasan usia, tanpa batasan tahun ijazah. Kemudian lulusannya juga boleh SMA, SMK, MA, bahkan pakai C bisa. Teman-teman saudara-saudara kita yang disabilitas juga bisa berkuliah di UT gitu. Gitu. Pokoknya UT Kendari menjadi pilihan yang sangat tepat buat kalian untuk melanjutkan pendidikannya. Baik, mungkin untuk Ibu, siapa tahu ada closing statement atau tambahan pesan-pesan untuk calon mahasiswa baru UT Kendari dan juga yang ingin daftar, siapa tahu. Silakan Ibu. Oke.
sebagai closing statement saya ingin mengajak teman-teman semua yang mendengarkan atau menonton podcast ini, mari berkuliah di UT. Jangan lupa UT itu perguruan tinggi negeri, bahkan UT sudah status PTNBH. Teman-teman dapat menempuh kuliah dengan sistem belajar jarak jauh dengan bantuan teknologi yang disiapkan oleh UT. Bahan ajarnya baik yang cetak maupun yang digital itu semua disiapkan untuk teman-teman semua dalam menempuh pendidikan. Untuk itu jangan lupa batas pendaftaran UT, pendaftaran mahasiswa baru untuk yang non RPL itu 5 Agustus, untuk yang RPL 22 Juli. Jadi kami tunggu teman-teman semua untuk daftar di UT Kendari. Di medsos kami itu sangat terbuka bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengalami kendala. Itu kami ada Instagram, ada Facebook, dan kami buka layanan Zoom setiap hari untuk membantu teman-teman semua yang memiliki kendala dalam proses pendaftaran. Kira-kira itu. Ada hal menarik dari closing statement Ibu Fitra nih yang aku tarik. Di UT Kendari itu secara biaya diringankan dan juga untuk secara waktu dimudahkan, dan begitu pun juga fasilitasnya diakomodasi semua oleh UT Kendari. Pokoknya dengan standar pendidikan yang modern ya Bu, yang lebih maju lagi. Pokoknya UT Kendari menjadi pilihan tepat buat kalian. Jadi gitu ya sahabat UT Kendari, tadi udah dijelaskan nih secara detail oleh Ibu Fitra terkait pendaftaran dan juga registrasi di UT Kendari. Semoga jawaban dari Ibu Fitra bisa menjawab segala bimbang dan juga penasaran tanda tanya dari sahabat UT Kendari yang mungkin masih ragu untuk berkuliah atau mendaftarkan diri di UT Kendari. Semoga dengan penjelasan Ibu Fitra menjadi jalan terang untuk sahabat UT Kendari. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang banyak Ibu Fitra untuk waktu dan juga kesempatannya di podcast Cibuk hari ini. Terima kasih untuk penjelasannya juga. Jadi gitu ya sahabat UT Kendari. Jadi kalian jangan bosan-bosan dan jangan sampai ketinggalan info-info dari UT Kendari, dan selalu pantengin sosial media UT Kendari. Khususnya YouTube UT Kendari, jangan lupa di-subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video podcast dan juga video-video lainnya dari UT Kendari. Untuk itu, aku Afni Panca pamit undur diri dulu di Cibuk Cerita Intens bareng UT Kendari pada hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.